Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Putri Andari dengan NIM 2114050026. Di sini saya akan membacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهديهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. Baiklah, setelah membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 177, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai surah ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardika Putri Andari dengan NIM 2114050026 dari kelas 5 digital. Baiklah, sebelum membacakan, ada baiknya kita untuk bersama-sama membaca atau mengulang kembali bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-177 bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. Kemudian setelah mengetahui atau membacakan ayat tadi, ada baiknya kita mengetahui secara keseluruhan maksud atau arti dari ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 tadi, yang mana terjemahannya yaitu kebajikan. Jadi surah ini menceritakan atau mengisahkan tentang kebajikan. Menurut surat ini, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Akan tetapi atau namun, kebajikan itu adalah orang yang beriman, tentunya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat, kemudian kepada kitab-kitab Allah dan nabi-nabi. Kemudian kebajikan itu juga memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, kemudian kepada orang-orang dalam perjalanan
atau juga dikatakan sebagai musafir, kepada Allah peminta-minta, dan untuk memerdekakan orang-orang yang belum merdeka atau hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, jadi orang-orang yang bisa memegang janjinya, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Jadi mereka itulah atau semua itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kebajikan itu bukanlah hanya sekedar memalingkan wajah ke kiri, ke arah timur, dan ke barat, namun banyak sekali indikator yang dikatakan kebajikan di dalam Islam. Baiklah, itulah terjemahan secara keseluruhan dari ayat ini. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, untuk memahami atau mendalami pemahaman kita mengenai ayat ini, adapun terjemahan yang perkatanya bisa dilihat di sini. Mari kita jelaskan atau bacakan. Laisal birra, kebajikan itu bukanlah antuwalu, menghadapkan wujuhakum, wajahmu, kiblal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan barat. Jadi di sini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kebajikan itu hanya menghadapkan wajah kita ke arah timur dan barat. Itu bukanlah hanya sekedar kebajikan. Walakinnal birra, ayat ini juga menyebutkan tetapi kebajikan itu ada beberapa indikator. Yang pertama itu man amana billah, adalah orang-orang yang beriman, billah tentunya kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, itu juga dikatakan sebagai kebajikan. Wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikah, dan kepada para malaikat Allah, wal kitab, dan kitab-kitab, wan nabiyyin, dan nabi-nabi, wa atal mala, dan memberikan harta, harta, ala hubbihi, yang dicintainya, harta yang masih bagus, yang dirawatnya, yang disukainya, ala hubbihi zawil qurbah, kepada kerabat, kepada orang-orang terdekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, di sini maksudnya yaitu orang-orang yang miskin. Kemudian wa banat sabil, dan orang-orang dalam perjalanan atau musafir, orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, yang menempuh perjalanan jauh, itu disebut juga dengan musafir. Wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta. Jadi orang-orang yang memberikan hartanya, memberikan apa yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, dan juga yang meminta-minta. Itu juga merupakan suatu kebajikan. Kemudian adapun kata selanjutnya yaitu fir riqab, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya ini adalah orang-orang yang belum merdeka, yang belum merasakan kebebasan, dan mereka dan orang-orang yang melakukan kebajikan akan memerdekakannya, akan memberikan kebebasan, kelayakan untuk hidup mereka.
dan itu juga disebut sebagai orang-orang yang melakukan kebajikan. Wa aqamas shalah, yang melaksanakan sholat, wa ata zakah, dan menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, dan orang-orang yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji. Jadi orang-orang yang mengingkari janji itu mereka tidak melakukan kebajikan, justru mereka mendapatkan dosa. Wassobirina fil ba'sa'i wad dharra, dan orang-orang yang sabar dalam kemerawatan dan penderitaan. Barang siapa yang sabar, yang bisa menahan emosinya, pasti Allah akan menolong, dan itu merupakan suatu kebajikan di mata Allah. Wahinal ba's, dan pada masa peperangan mereka juga sabar, mereka melewati peperangan itu dengan damai, tenang, dan adil. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi dapat kita tarik kesimpulan pada ayat ini bahwa banyak sekali indikator-indikator yang mengatakan atau yang menjaminkan orang-orang yang memiliki kebijakan atau memiliki kebajikan. Banyak sekali, seperti melaksanakan sholat, menepati janjinya, memerdekakan hamba sahaya. Jadi bukan hanya sekedar memalingkan wajah ke timur dan barat, tidak, namun banyak sekali indikator yang dikatakan kebajikan dari ayat ini. Selanjutnya penafsiran dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Di sini saya akan menjelaskan tafsiran yang saya ketahui, sepemahaman saya mengenai ayat ini. Jadi ayat ini sedikit banyaknya mengisahkan tentang kebajikan, atau dalam bahasa Arabnya kita kenal juga dengan kata albir. Laisa albiru, kebajikan. Yang mana kebajikan di sini adalah bermuamalah dengan orang lain dengan berbuat baik kepada mereka. Jadi intinya berbuat kebajikan itu adalah berbuat baik. Namun di dalam surah ini juga menjelaskan bahwa kebajikan itu tidak hanya menghadapkan lanjut di sini ayat ini menjelaskan bahwa kebajikan itu tidak hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat yang menjadikan substansi dari kebajikan atau kebaikan dan pahalamu. Jadi awal cerita dari menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat ini datang dari kisah Nabi dan orang-orang Yahudi, yang mana pada saat dulu kaum muslimin diprotes oleh orang Yahudi, di mana Rasul menyuruh berdasarkan perintah Allah tentunya, menyuruh kiblat yang sebelumnya sempat pindah ke Baitul Maqdis dipindahkan kembali ke Mekah. Jadi orang Yahudi ini protes karena menurut mereka Baitul Maqdis itu adalah tempat yang suci. Namun setelah pindahnya kiblat orang Muslim ke Mekah, mereka merasa tempat itu tidak disucikan kembali. Kemudian turunlah ayat ini yang mana Allah berfirman bahwa tidak hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat yang menjadikan substansi kebajikan, namun banyak lagi substansi atau perilaku yang bisa mencerminkan suatu kebajikan. Inilah poin-poin utama mengenai kebajikan atau albir, yang mana itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang tertuang pada ayat ini yaitu adalah
iman kepada Allah, yang dimana kata-katanya seperti ini, man amana billah. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu juga dikatakan sebagai orang yang melakukan kebajikan. Kemudian wal yaumil akhir, beriman kepada hari kemudian atau hari kiamat atau hari akhir. Kemudian wal malaikah, pada para malaikat Allah, wan kitab, kepada kitab-kitab, dan wan nabi, dan para nabi. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, kepada hari akhir, pada malaikat, kepada kitab, dan juga kepada nabi, itu juga dikatakan sebagai albir atau kebajikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tidak hanya itu saja, tentunya ada juga yaitu memberikan harta yang dicintainya. Maksudnya adalah harta yang ia punya, harta yang ia sukai, harta yang ia miliki, harta yang berharga. Itu tidak hanya dimiliki oleh dirinya sendiri, namun juga diberikan kepada orang lain, seperti pada kerabatnya, kepada anak yatim, orang-orang yang miskin, musafir, orang yang musafir, dan orang-orang yang meminta, atau orang-orang yang membutuhkan. Jadi orang-orang yang melakukan kebajikan itu merupakan orang-orang yang dermawan, yang mau memberikan hartanya kepada orang lain. Itu juga dikatakan sebagai albir atau orang-orang yang melakukan kebajikan. Selanjutnya mendirikan sholat, tentu ini juga akan mendapatkan pahala dan merupakan suatu kebajikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menepati janji, jadi orang-orang yang ingkar janji, yang hanya berucap di mulut saja, yang tidak menepati janji, itu bukanlah suatu kebajikan, malahan itu akan mendapatkan balasan di sisi Allah seperti dosa ataupun yang lainnya. Kemudian orang-orang yang sabar dalam kesempitan, orang-orang yang mau ikhlas dalam menjalani kehidupan yang pahit mungkin, itu juga dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan kebajikan. Orang-orang yang sabar dalam penderitaan dan dalam peperangan, itu juga dikatakan sebagai orang yang melakukan kebajikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itulah banyak sekali indikator kebajikan yang dapat kita dapat dari. Baiklah, yang terakhir yaitu penafsiran dari ayat ini yang berhubungan dengan pendidikan. Kesimpulan yang berhubungan dengan pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa ayat ini mengajarkan kita tentang pendidikan Islam yang menyangkut tentang kebajikan atau albir, tentang melakukan perbuatan yang baik seperti sholat, beribadah, mengimani kitab-kitab Allah, malaikat, yang mana di sini sudah saya tuliskan atau terdapat poin-poin bahwa Islam itu mencakupi tentang iman kepada Allah, kepada hari kemudian atau hari akhir, kemudian kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Dengan ini kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa dalam ayat ini menceritakan tentang suatu kebajikan yang berhubungan tentang iman dan lainnya. Kemudian kita juga dapat mengetahui ibadah sholat dan zakat itu merupakan suatu kebajikan. Mengenai ibadah sholat dan zakat ini tentunya dipelajari pada pendidikan Islam. Kemudian juga dari ibadah yang kita jalankan itu, maka kita mendapatkan hasil dari iman dan ibadah itu. Kita dapat memiliki fondasi keyakinan yang kuat diwujudkan dalam bentuk muamalah, pendidikan karakter yang kuat, seperti tepat janji dan sabar. Selain itu, kita juga diajarkan yang mana perbuatan baik yang perlu kita lakukan
agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang melakukan kebajikan. Itulah simpulan singkat mengenai pendidikan yang ada pada surah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Sedikit banyaknya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.